Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim Hasanah yang saya cintai karena Allah, monggo silakan Ustazah Ummu Afgan boleh dibantu untuk dibacakan hadisnya. Barakallahu fiik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mislu ujurihim man tabi'ahu wa la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'an. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajar kepada suatu petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya, dan itu tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajar kepada suatu kesesatan, maka ia mendapatkan dosa seperti orang-orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Baik, jazakillah khair, barakallahu fiik. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaallah kita akan belajar tentang sebuah tema, di mana tema ini adalah sebuah tema yang cukup penting bagi kita. Apa yang akan kita tinggalkan untuk dunia yang fana ini setelah kita meninggalkan dunia ini? Apa yang kita sisakan dan jejak-jejak apa yang kita tinggalkan setelah kita nanti meninggalkan dunia yang fana ini? Maka di antara yang bisa kita lakukan adalah mengajak kebaikan, karena sesungguhnya mengajak kebaikan adalah sebuah amal salih yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mengajak kebaikan ini adalah sesuatu yang pahalanya, manfaatnya bisa kita rasakan baik ketika kita masih hidup atau ketika kita sudah meninggal dunia. Jadi mengajak kepada kebaikan itu adalah ibadah. Jadi perlu digarisbawahi, karena sebagaimana kita tahu bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala seringkali memberikan kepada kita perintah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Bahkan kita umat Islam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebaik-baik umat dikarenakan di dalam agama kita ada sebuah ibadah yang dinamakan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk mendapatkan kesempatan beramar ma'ruf nahi mungkar, artinya Allah sedang menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba. Jadi Masya Allah ya, dalam kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah perkara yang sangat agung ya, dan harus seimbang antara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bukan hanya amar ma'ruf saja tetapi tidak melakukan nahi mungkar. Ya, sebagian kelompok di Indonesia ini ada yang mereka hobinya ngajak orang sholat, ngajak orang untuk berhijab, tapi subhanallah tidak bernahi mungkar. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semuanya bahwa beramar ma'ruf nahi mungkar ini adalah sebuah ibadah. Ya,
Ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat. Tapi ibadah cakupannya lebih luas. Mengajak seseorang kepada kebaikan itu juga ibadah. Memperingatkan seseorang agar tidak jauh dari Allah itu juga ibadah. Menasehati seseorang untuk lebih dekat dengan Allah itu juga ibadah. Memberikan wejangan-wejangan nasihat-nasihat terbaik untuk anak-anak kita itu juga ibadah. Ya subhanallah. Jadi ibadah itu cakupannya luas, bisa kita lakukan dengan lisan-lisan kita, bisa kita lakukan dengan anggota badan kita, bisa kita lakukan dengan harta yang Allah titipkan kepada kita, bisa kita lakukan dengan tenaga kita, dan bisa kita lakukan dengan waktu kita. Ya, jadi subhanallah ya, Allah tuh zat yang maha baik. Allah buka peluang beramal solih dengan selebar-lebarnya. Untuk apa? Agar hambanya bisa berfastabiqul khairat. Ya, untuk mengambil jatah amal solih yang Allah bukakan untuknya. Untuk apa kita beramal solih, ibu-ibu? Untuk apa kita beramal solih? Untuk bekal kita. Ya, ketika kita sudah meninggal dunia, kita butuh bekal, butuh amal solih. Ketika kita berada di kubur, kita butuh bekal, butuh amal solih yang akan menemani kita. Maka di antara yang bisa kita lakukan adalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Baik, beramar ma'ruf nahi mungkar ya, atau mengajak kepada kebaikan, ini dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis ya. Jadi bukan hanya satu riwayat saja, tetapi ada beberapa ya, di antaranya hadis yang ada di depan kita ini, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusuhu dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalah kana 'alaihi minal itsm mislu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Ya masyaallah. Dan ini menunjukkan ya akhwat bahwa sesungguhnya penting bagi kita untuk memilah dan memilih apa yang akan kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan itu memiliki dampak untuk kehidupan kita setelahnya. Begitu pula apa yang tidak kita lakukan itu juga memiliki dampak untuk kehidupan kita setelahnya. Teman-teman misalnya mengajak orang kebaikan, ngajak orang untuk datang ke majelis ilmu, ngajak orang untuk berbuat baik kepada tetangganya, mengajak orang untuk memberikan makan kepada fakir miskin ya. Maka dampak yang teman-teman dapatkan adalah pahala dari orang-orang yang teman-teman ajak. Ya. Sebaliknya ketika kita ngompor-ngomporin orang untuk membubarkan pengajian, ketika kita ngompor-ngomporin orang untuk tidak melakukan kebaikan, ya ketika kita ngompor-ngomporin orang untuk demonstrasi, maka dampak yang akan kita dapatkan adalah kita meninggalkan dosa jariyah. Ya. Dan ini dampaknya kalau masalah dosa jariyah bukan pada kehidupan kita saja, tapi ketika kita sudah meninggal dunia, maka dosa-dosa yang pernah kita tinggalkan, yang pernah kita ajak kawan-kawan kita untuk melakukan maksiat, maka dosanya masih kita rasakan ya. Ini ngeri sekali ya dosa jariyah itu ya teman-teman, subhanallah. Baik. Kemudian ada lagi hadis yang mirip ya, di antaranya hanya sebatas man da'a ila huda kana lahu mislu ajri fa'ilih. Ini riwayat lain, hampir sama. Barang siapa yang mengajak kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari siapapun yang mengikutinya. Ya Masya Allah. Dan ini Masya Allah ya, suatu nasihat terbaik menurut saya ya. Karena mengajak kepada kebaikan tuh modalnya cukup meminta tolong kepada Allah ya. Kenapa? Kita ini orang Indonesia itu orangnya pekewahan. Tahu pekewahan enggak? Ndak enakan. Nanti kalau saya mau ngajak-ngajak orang lain, mbok nopo-nopo. Mbok nanti wonten nopo-nopo gitu ya. Kan kita begitu ya. Masya Allah. Ibu-ibu Masya Allah ya. Di Saudi itu masih ada ya Masya Allah.
namanya Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Itu masih ada. Itu kayak departemen gitu. Hay'ah itu berarti kan kayak kementerian ya, departemen Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Apa kerjaan mereka? Mereka itu diantara kerjaannya itu ada yang ngajak kebaikan. Jadi waktunya sholat, ya pernah lihat nggak videonya ibu-ibu? Waktunya sholat ada bapak-bapak bawa mikrofon, terus keliling-keliling ke pasar. Ayo laki-laki sholat di masjid, laki-laki sholat di masjid. Itu masih ada. Ya, di Indonesia ada juga. Ya, bapak-bapak naik mobil tapi tidak mengajak kebaikan. Yang mereka ajak adalah untuk membeli tahu bulat. Ya, iya kan? Ada juga kan pakai mikrofon, ayo gitu kan ya Mbak Mai. Atau mungkin mengajak untuk warganya membeli bakpao, gitu kan? Subhanallah. Jadi bedanya itu, subhanallah. Ya, sebenarnya kalau kita punya sarana itu bisa untuk mengajak orang kepada kebaikan. Atau mungkin kalau zaman dulu kita kecil ya ada mobil tuh ngajak apa tuh? Ini nih dosa jariah nih. Ngajak suruh nonton film. Ingat nggak Bu Ida? Ya, kita termasuk yang begitu nggak? Ya nerima selebaran apa? Bahkan ditungguin gitu ya. Dulu loh ada selebaran yang dilempar-lempar, mungkin Mbak Mai nangkep gitu ya. Itu kan di tempat kita begitu, subhanallah. Yang tadinya awalnya nggak mau nonton film karena ada pengumuman, ayo nonton film, akhirnya nonton film. Alhamdulillah zaman sekarang bioskop sudah nggak ada lagi ya. Oh masih ada toh? Oh, karena sebagian tuh kayaknya udah nggak dipakai gitu ya. Masya Allah. Baik, ada katanya ya. Baik ibu-ibu, ini hadis dikeluarkan oleh Muslim nomor 2674. 2674. Bukan hanya oleh Muslim, tapi juga dikeluarkan oleh Abu Dawud. Ya, Abu Dawud, beliau juga mengeluarkan hadis ini di dalam kitab beliau Sunan Abu Dawud dengan nomor 4609. Baik. Apa yang bisa kita ambil dari faidah barang siapa yang mengajak kepada kebaikan? Yang pertama, man dalla ala khairin. Karena kalau Abu Hurairah kita sudah kenal semuanya ya. Man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan akan kebaikan. Masya Allah. Berarti kalau kita perhatikan ya, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ada tulisan begitu kan? Berarti ini adalah sebuah konteks di mana barang siapa yang pengen mendapatkan pahala berarti menunjukkan kebaikan dulu, gitu kan ya? Dan ini adalah sebuah ajakan. Man sendiri adalah artinya adalah siapa. Apa bedanya man sama ma ibu-ibu? Kalau man itu adalah untuk orang berakal. Man itu siapa? Tapi kalau ma itu ditunjukkan untuk sesuatu yang tidak berakal, apa-apa, ma. Tapi kalau man itu siapa? Ya, dalam bahasa Arab ini penting banget kaidah ini agar kita paham ya bahwa ada perbedaan antara man dan ma. Ya, baik. Berarti di dalam hadis ini man da'a, barang siapa. Ya. Siapa di sini ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk orang-orang yang berakal. Baik untuk kita sebagai orang tua, karena kita nih orang tua ini sebenarnya punya banyak kesempatan untuk mengajak kebaikan kepada anak-anak kita. Jadi mengajak kepada kebaikan tuh kita tidak perlu melihat yang jauh dulu. Lihat di area yang terdekat kita. Ya, di mana? Di rumah kita masing-masing. Ya, seorang istri mengajak suaminya, seorang ibu mengajak anaknya, seorang ayah mengajak istrinya, seorang ayah mengajak anaknya, itu kan mengajarkan kebaikan. Coba deh teman-teman, kalau satu keluarga itu berkomitmen untuk saling mengajak kepada kebaikan, maka dari satu keluarga ini akan Allah jadikan sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ditambah keluarga lain, ditambah keluarga lain, tambah keluarga lain, jadilah masyarakat yang baik. Dari masyarakat yang baik, kumpul masyarakat yang baik, kumpul masyarakat baik, jadilah RT yang baik. Ya, dimulai dari mana kebaikan itu? Dimulai dari kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi man itu ditunjukkan untuk kita, baik kita sebagai seorang ibu ataupun sebagai seorang istri. Karena status kita sebagai apa sih teman-teman? Seorang ibu kan ya? Atau sebagai seorang istri.
Ya, maka kita wajib untuk mengajak kebaikan anggota keluarga kita. Contoh realnya seperti apa mengajak kebaikan anak-anak kita? Contohnya kita mengajak anak kita untuk lebih peduli dengan teman-temannya. Kita mengajak anak kita untuk lebih peduli dengan kakak adiknya. Ya Masya Allah ya. Coba deh ibu-ibu, pernah nggak lihat kakak adik itu rukun? Pernah lihat nggak ibu-ibu dalam sebuah keluarga kakak adik itu rukun? Pernah lihat? Pernah. Pernah nggak lihat ada kakak adik tuh nggak rukun? Kira-kira enakan mana, yang rukun atau yang tidak rukun? Hah? Rukun. Itu kan kita pengennya begitu. Maka kalau kita pengen punya anak-anak rukun, pertama kita doa ibu-ibu. Doa, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami itu semuanya rukun. Yang kedua, kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita ajak adiknya untuk memuliakan kakaknya. Kita ajak kakaknya untuk berbuat kebaikan, menyayangi adiknya. Subhanallah. Dan ini penting bagi kita ibu-ibu, agar kita menjadi teladan untuk anak-anak kita dalam menjadi sosok yang baik, terutama kita menjadi orang tua yang memberikan contoh-contoh kebaikan, bahwa yang namanya kakak adik itu rukun. Bagaimana caranya Ustazah? Dari kita terlebih dahulu sebagai seorang ibu. Ya, jangan sampai kita pengen anak-anak kita rukun, tapi kita sebagai orang tuanya nggak rukun dengan kakak adiknya. Bagaimana anak-anak kita mau mencontoh? Ya, jadi subhanallah, banyak sekali ya Masya Allah ya kejadian-kejadian, bukan hanya di Indonesia, di Timur Tengah juga banyak yang namanya kakak adik itu tidak rukun. Ya, padahal sejatinya orang tua akan bahagia manakala melihat kakak adik rukun. Ya Masya Allah. Dan Masya Allah ya teman-teman, kita tuh kan pengennya masuk surga tuh nggak sendiri-sendiri, pengen bareng. Maka tugas kita sebagai seorang ibu, tugas kita sebagai seorang istri, tugas kita sebagai seorang kakak, ya, tugas kita sebagai seorang adik, mengajak ya orang-orang yang ada di sekitarnya untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena yang bisa menyatukan antara kakak adik, antara suami istri, antara orang tua dan anak, itu adalah ketaatan kepada Allah. Saling mengajak ketaatan kepada Allah, berwasiat, ya, berwasiat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, dan ini mengajak kebaikan. Subhanallah. Coba deh teman-teman, kalau kita berpikir lebih jauh, maka kita akan katakan, Ustazah saya nggak bisa, Ustazah belum bisa saya menjadi seperti Ustazah yang ada di depan. Jangan pernah berpikir yang jauh, yang dekat dulu aja. Ya, bagaimana caranya? Kita mulai ajarkan kepada anak-anak kita, nah, kalau pakai sepatu, pakai dengan kaki kanan, gitu kan, mengajak kebaikan. Anak kita nanti di sekolah ngingetin temannya, apa yang dikatakan oleh anak kita ke temannya, kalau pakai sepatu dahulukan kaki kanan. Itu saya sudah mencoba, ya. Jadi yang namanya mengajak kebaikan kita mulai dari dalam keluarga kita masing-masing. Harapannya anak kita ini menjadi da'i. Harapannya anak kita ini akan mengajak kebaikan, mewarnai teman-temannya menjadi lebih baik lagi. Dan alhamdulillah ya, ketika saya mendapatkan laporan dari anak-anak ya, tadi di sekolah begini, bertemu dengan teman, alhamdulillah, temanku curhat begini-begini, alhamdulillah. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi termasuk diantaranya adalah kita, man itu orang tua, ibu, ayah, anak semuanya yang hidup, yang berakal. Man da'a itu adalah ajakan. Tentunya ajakan yang dimaksud adalah ajakan kebaikan. Da'a itu ajakan. Ya. Yang dimaksud di sini karena ada kaitannya dengan khair, maka yang pertama, definisi yang pertama da'a di sini adalah kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Nanti di konteks kedua baru berbeda. Man da'a ila khairin, ya. Man da'a ila khair, ya, barang siapa yang dia menunjukkan kepada apa, Bu? Kebaikan, ya. Maka sesungguhnya dia akan man da'a ila huda, man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak seseorang kepada al-huda. Al-huda di sini maknanya adalah petunjuk. Dan al-huda yang diambil dari kata atau dari kata al-hidayah.
Hidayah ibu-ibu sebagaimana kita ketahui ada dua. Apa saja Mbak Mia? Hidayatul irsyad dan hidayatul taufiq atau hidayatul bayan. Ya, hidayatul irsyad itu artinya adalah hidayatul bayan. Ada dua hidayah itu, petunjuk itu ada dua. Ada petunjuk yang datang dari Allah yang biasa kita kenal dengan hidayatul taufiq, ya. Ada yang dinamakan dengan hidayatul bayan. Siapa yang bisa mengajak kepada hidayatul bayan? Ya kita, ya, sebagai hamba Allah, menunjukkan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia, ya. Dan tidaklah Nabi kita Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini kecuali untuk menunjukkan kepada kita hidayatul bayan. Dan dari hidayatul bayan ini ibu-ibu, masya Allah, ya, ini merupakan sarana bagi kita untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah, ya, kalau kita sudah mengajak seseorang untuk berbuat kebaikan, tapi orang ini belum jua mengikuti diri kita, maka orang ini belum mendapatkan hidayatut taufik. Apa itu hidayatut taufik? Hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh kita manakala kita sudah mengajak kebaikan, tapi orang lain belum mengikuti kita? Bersabar. Ya, sabar. Dan sabarnya kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, saya mau tanya jujur, mana yang lebih mudah? Mengajak kebaikan orang lain, ya, kepada orang lain kita ajak kebaikan, ayo, atau kita mengajak kebaikan kepada keluarga kita? Mana yang paling mudah? Jujur ya, kepada orang lain ya. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad juga begitu. Ya, coba deh kalau kita runut-runut. Nabi kita Muhammad SAW beliau berdakwah kepada Abu Bakar dan dakwanya Rasulullah diterima oleh Abu Bakar. Ya, Rasulullah SAW berdakwah kepada Khadijah dan dakwanya Rasulullah SAW diterima oleh Khadijah. Dan kita tahu bahwa Abu Bakar itu tidak ada karib kerabat ya dengan Rasulullah SAW, tidak ada hubungan darah. Tapi ketika Rasulullah SAW mengajak pamannya untuk ya masuk ke dalam agama Islam, apakah ketika itu Allah ijabah doanya Rasulullah? Tidak. Ya, maka sunnatullah. Ini namanya sunnatullah. Ketika kita mengajak kepada keluarga kita, ya belum tentu keluarga kita mau mengikuti apa yang kita nasihatkan. Ya, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya kita ikuti Nabi kita Muhammad SAW, yaitu bersabar. Ya, Ustazah, kalau sampai kita meninggal dunia, ya saudara-saudaraku belum mendapatkan hidayah, bagaimana? Subhanallah teman-teman, yang namanya berdakwah itu tidak dilihat dari hasilnya, tapi dilihat dari prosesnya. Nabi Nuh alaihissalam, beliau berdakwah berapa tahun? Mengajak kaumnya untuk menyembah Allah itu berapa tahun? 950 tahun. Yang ikut dengan Nabi Nuh sedikit atau banyak? Sedikit. Berarti kalau kita ngajak keluarga kita 5 tahun, 10 tahun itu sebentar. Kalau dibandingkan dengan proses Nabi Nuh mengajak kaumnya, ya. Dan inilah subhanallah rahasia Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala belum memberikan hidayah kepada orang-orang terdekat kita, agar kita tetap meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting nih teman-teman, karena biasanya kita ini banyak bapernya. Kalau ngajak kebaikan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya. Setelah itu nggak ada respon, sudah kita tinggalkan. Gitu nggak sih kita? Ya kan? Yang penting kita sampaikan. Urusan mereka menerima atau tidak itu bukan urusan kita. Ya. Ketika ada kesalahan, ya kita, kalau kita lihat, ya kita amar ma'ruf nahi munkar. Tapi gimana Us kalau misalnya nggak ikut kita, kan kita sakit hati. Luruskan niat. Ya, luruskan niat. Ya. Kenapa? Karena penting bagi kita ya akhwat. Kalau kita melihat sebuah kemungkaran, kalau kita melihat orang yang kita seharusnya ajak kebaikan tapi kita diam saja, maka ingat kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan bertanya kepada kita. Kenapa kamu diam saja ketika kamu melihat kemungkaran? Kamu tidak mengajak orang yang berbuat kemungkaran untuk bertaubat kepada Allah. Kenapa kamu diam saja melihat ya
orang lain tidak tahu, kenapa kamu tidak ajak untuk berthalabul ilm? Ya Allah akan tanya kepada kita. Kalau tugas kita sudah kita kerjakan dengan baik, maka tuntaslah tugas kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berdakwah ya akhwat, berapa tahun mengajak kebaikan? Berapa tahun di kota Mekah? 13 tahun. Yang mengikuti beliau sedikit atau banyak? Waktu di kota Mekah sedikit atau banyak? Sedikit, ya. Dan Rasulullah SAW akhirnya berhijrah ke kota Madinah. Di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Berarti lama di kota Mekah atau di Madinah? Lama di kota Mekah. Jadi terkadang dakwah itu butuh waktu, ya. Tidak kita berdakwah besoknya orang pada ikut, ya. Rasulullah berdakwah ya akhwat 23 tahun. Baru di tahun ke-8 Hijriah Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada Rasulullah. Apa hadiahnya? Dibukakannya kota Mekah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan umat berbondong-bondong mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu butuh waktu. Gitu ya. Jadi ini kita penting untuk kita pelajari, karena jangan sampai kita sudah mengajak kebaikan kepada orang lain, ya orang lain belum mau kita ajak ya untuk berbuat kebaikan, tapi ternyata kita sudah mundur terlebih dahulu. Ya. Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Lihat. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Teman-teman nge-share player tentang ayyamul bid, ya, tentang puasa 3 hari dalam 1 bulan. Alhamdulillah ada teman kita yang belum tahu apa itu ayyamul bid. Tanya kepada kita, apa sih ayyamul bid? Manfaatnya apa? Keutamaannya apa? Kita jelaskan. Alhamdulillah Allah berikan kepada teman kita hidayah untuk berpuasa 3 hari berturut-turut, misalnya ya dalam 1 bulan. Maka ketika kita berpuasa, teman kita berpuasa, kita dapat pahalanya 2, tanpa mengurangi pahala teman kita yang berpuasa di tengah bulan. Masya Allah. Jadi enak apa enak ibu-ibu? Enak. Tapi ya itu tantangannya tuh kita pekewan, yang gak enakan ya. Mbok nanti diomongin. Kan kita kan gitu ya. Kita orang Indonesia itu Masya Allah tawadu. Banyak pikiran-pikiran yang mengganggu diri kita, ya, mbok-mbok-mbokan namanya, mbok-mbok-mbokan. Padahal belum tentu apa yang kita pikirkan itu terjadi. Ya. Kalau tantangan dakwah yang dirasakan Rasulullah dengan tantangan dakwah yang dirasakan oleh kita itu, teman-teman, tantangannya jauh lebih berat Rasulullah SAW. Bayangkan, ya, Rasulullah harus menahan dada beliau, menahan hati beliau melihat ya Bilal ketika itu disiksa oleh tuannya, diseret kemana? Ke padang pasir yang begitu panas, ya kan? Rasulullah kan dengar itu, ya. Tapi ketika itu Rasulullah SAW tidak banyak berbuat sesuatu. Rasulullah dengar kalau para sahabat-sahabat yang masuk Islam itu akan disiksa, mendapatkan siksaan dan macam-macam. Ya subhanallah. Maka ketika itu Rasulullah SAW mencari, walaupun Rasulullah diam ya, tapi Rasulullah tuh Masya Allah mencari solusi gitu untuk sahabat-sahabatnya. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Dan Rasulullah mendapatkan ya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan para sahabatnya yang awal-awal masuk Islam, ya, karena Rasulullah mengajak Islam kepada mereka untuk berhijrah ke Habasyah. Lihat teman-teman, pengorbanan Rasulullah SAW mengajak kebaikan kepada umat manusia itu jauh lebih berat dibandingkan tantangan kita di zaman sekarang. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, apakah kita hanya berbicara dengan lisan? Tidak. Teman-teman bisa mengajak kebaikan dengan tulisan, ya. Teman-teman bisa mengajak kebaikan zaman sekarang dengan apa tuh? Dengan membuat potongan-potongan video, gitu kan? Zaman sekarang kan banyak tuh apa sih kata-kata gitu ya. Nanti setelah itu diingatkan dengan apa? Itu kan buat generasi Z ya, generasi Z atau generasi Z bacanya. Ya, generasi strawberry itu kan mereka lebih tersentuh gitu. Ya, tersentuh. Duh, kata-katanya bagus, meleleh gitu ya. Haru gitu kan anak-anak zaman sekarang.
Ya. Jadi yang namanya mengajak kebaikan tuh bukan hanya duduk di majelis ilmu, bisa aja kita begitu. Ya kita share ya potongan video siapa, kita ingatkan kematian, kita ingatkan bahwa besok ada surga dan neraka, tapi lewat apa? Lewat media sosial. Dan ini adalah dakwah. Ya, dakwah ini cakupannya luas. Ya. Bukan hanya duduk di masjid kemudian mendengarkan ya guru untuk mengajar ya, tapi dakwah ini cakupannya luas. Termasuk di dalamnya teman-teman ya, termasuk di dalamnya para ketua atau para founder-founder majelis taklim ya. Founder-founder majelis taklim ini mereka banyak bekerja di belakang ya. Kalau mereka Masya Allah ya, memberikan sarana bagi para penuntut ilmu untuk datang bermajelis ya, coba bayangkan kalau Masya Allah ya yang datang itu 200 orang, maka ini founder majelis taklimnya ini mendapatkan pahala 200 orang. Ya Masya Allah, kemarin tuh ibu-ibu Masya Allah, baru kemarin hari Senin ya saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir memberikan materi daurah Ramadan ya di Wingko Kelapa Gading. Ada yang ikut? Ya. Itu menurut panitia kajian ya kuotanya 200. Di-share berapa lama langsung penuh ya. Sampai listnya panjang gitu. Kenapa? Karena daurahnya gratis, pesertanya dikasih snack, dikasih makan siang gitu ya. Dikasih sembako juga gitu ya. Voucher sembako, Masya Allah rame kemarin tuh ibu-ibu. Terus saya doakan kepada para panitia yang Masya Allah jam 3:30 udah hadir masak itu, bayangkan. Jadi itu nggak catering, masak sendiri. 3:30 itu udah ada yang hadir. Acaranya jam 8. Ya, 3:30 Bu Vicky udah masak-masak, Masya Allah. Tapi mereka itu, saya tanya kepada mereka, gimana, lelah enggak? Ya lelah sih lelah Ustazah, tapi Alhamdulillah seneng, banyak yang datang gitu ya. Kemudian saya bilang semoga lelahnya lillah, semoga Allah karuniakan pahala yang berlipat ganda untuk kalian. Kalian telah memberikan fasilitas untuk para thalabul ilm untuk belajar ya, mengajak kepada kebaikan, Masya Allah. Dan uniknya ibu-ibu di sana itu masih ada yang ngontel pakai sepeda, ya Masya Allah, kampung-kampung, Masya Allah. Bukan di kota seperti kita, bukan, ya Masya Allah. Tapi mereka Masya Allah semangat-semangat, ya Masya Allah, untuk hadir di majlis ilmu, Masya Allah. Jadi Masya Allah para founder ya atau para ketua-ketua majlis taklim ini Masya Allah pahalanya banyak, ya pahalanya banyak. Mengajak kebaikan para hamba-hamba Allah yang ingin belajar, ya Masya Allah. Kalau teman-teman kita mendapatkan pahala 1 ya, maka founder ya majlis taklim ini, ketua majlis taklim ini mendapatkan pahala dari Allah ya. Siapapun yang datang dia mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang datang ini, Masya Allah. Maka berdoalah kepada Allah ya di waktu-waktu mustajab nanti, ya Allah berikanlah kesempatan kepada hamba untuk menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan ya. Dan hati-hati yang punya majelis taklim dalam memilah dan memilih pembicara juga hati-hati. Karena kenapa? Kalau sampai ketua majelis taklim ini mengambil nun sewu pembicara di mana di situ ada dosa-dosa ya yang disampaikan kepada jamaahnya, dan jamaahnya mengikuti apa yang disampaikan oleh pemateri, maka ketua majelis taklim ini juga mendapatkan dosanya. Kenapa? Karena telah memfasilitasi orang-orang untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi resikonya juga besar ya. Jangan dipikir resikonya kecil ya. Kan apa tuh kalau bahasa kita ya, keuntungannya besar ya resikonya besar ya. Jadi hati-hati. Luruskan niat. Saya tuh pernah ya ibu-ibu ketemu sama ketua majelis taklim. Ya Masya Allah, semoga Allah berikan petunjuk kepada beliau. Beliau itu ngobrol sama saya, Ustazah, saya sudah bertaubat sama Allah. Ya, beliau cerita, ya. Kenapa Bu? Dulu pertama saya bikin majlis taklim sama teman-teman itu niatnya nyaingin majlis taklim lain. Coba, niatnya begitu. Beliau sendiri yang bilang, ya, niatnya menyaingi majlis taklim yang ada. Alhamdulillah setelah saya ngaji itu kan akhirnya dapat efek yang bagus kan. Setelah saya ngaji, Masya Allah, ternyata kita tuh harus meluruskan niat. Ya Masya Allah. Jadi hati-hati nih ibu-ibu yang mau bikin majlis taklim pahalanya banyak, tapi luruskan niat. Ya, bermajlis taklim ini adalah sarana yang Allah berikan kepada kita untuk bisa belajar.
Ya Masya Allah. Maka barang siapa yang Allah mudahkan untuk mengajak orang-orang datang ke majlis ilmu, maka bersyukurlah kepada Allah. Artinya Allah sedang membukakan peluang yang sangat besar untuk panjenengan memanen pahala. Masya Allah. Dan tidak usah bersedih bagi para panitia kajian. Kalau yang datang banyak, alhamdulillah. Yang datang sedikit, ya kita berdoa kepada Allah semoga dengan yang sedikit ini Allah mudahkan ya orang-orang yang datang ini untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang kelak nanti akan disampaikan kepada yang lain, dan kita dapat pahalanya juga. Masya Allah. Begitulah indahnya Islam. Ya. Jadi para ulama itu teman-teman dulu ya, sampai ada dikisahkan beliau mengajar yang datang muridnya cuma satu. Ya. Pernah baca Mbak Mia? Di mana baca? Saya bin Bas ya kisahnya ya. Muridnya satu yang datang. Apakah beliau libur mengajar? Tidak, beliau mengajar. Ya, dan dari satu ini ternyata Allah berikan keberkahan. Yang satu ini menjadi ulama besar. Ya, yang satu ini akhirnya mengajak kebaikan banyak orang. Ya, datang para talib, para pelajar dari berbagai negara untuk belajar ya. Dan Masya Allah Syekh ini mendapatkan pahala yang banyak ya, dari apa yang sudah disampaikan kepada muridnya. Jadi teman-teman, mengajak kepada kebaikan ini adalah sesuatu yang penting bagi kita. Kalau kita pengen usia kedua, maka yuk ya jangan kita baperan dalam mengajak kebaikan kepada sesama. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita dapatkan pada hari ini, tentunya kita pengen ya orang-orang terdekat kita, teman-teman kita pun ikut merasakan. Jangan bakhil atau jangan pelit untuk berbagi kebaikan, karena sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Baik. Kemudian yang kedua ya akhwat, ya sebaliknya disebutkan apa? Wa man da'a ila dhalalah. Waman, kita sudah belajar man itu adalah siapa bagi orang berakal. Da'a itu yang kedua ini artinya mengajak kepada keburukan. Ila dhalalah. Kana alaihi minal ithm mislu athami man tabi'ahu. Ya, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa ya, dan baginya dosa dari siapapun yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Ya, dan dosa tersebut tidak akan dikurangi dari para pengikutnya. Ya subhanallah. Jadi kebalikannya ini. Ai idza da'a wizrun. Dalam bahasa Arab ya ithm itu sinonimnya wizrun. Wizrun itu dosa. Wa ila ma fihi al-ithm mithlu an yad'u an-nas ila lahwin aw batilin aw ghina'in aw riba aw ghairu dhalika min al-maharim fa inna kulla insan ta'athar bi da'watihi fa innahu yuktabu lahu mithlu awzarihim li'annahu da'a ila al-wizr wal 'iyadu billah. Nih, contoh terdekat ya yang harus kita perhatikan adalah apakah kita termasuk orang tua yang mengajak kepada anak-anak kita untuk bermaksiat kepada Allah. Itu contoh terdekat. Misalnya bagaimana Ustazah? Misal ya teman-teman, subhanallah. Banyak orang tua yang bermudah-mudahan untuk menyerahkan HP kepada anak-anak zaman sekarang. Ya, di mana anak-anak akhirnya ada yang kecanduan games. Di mana anak-anak akhirnya banyak yang menonton tontonan-tontonan yang tidak baik. Siapa yang mengajarkan itu? Siapa yang memberikan fasilitas? Orang tua. Maka ketika orang tua memberikan fasilitas yang akhirnya dipakai untuk sesuatu yang tidak baik ya oleh anak-anaknya, maka orang tuanya pun mendapatkan dosa. Jadi ini penting bagi kita zaman sekarang yang mendidik anak zaman now. Sebelum memberikan HP kepada anak-anak kita, sounding dulu. Anak kita ini termasuk anak yang sudah paham belum antara yang benar dan yang batil. Ya. Kenapa? Karena khawatir HP-nya dipakai untuk sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang tua juga dapat dosanya. Gitu ya. Apalagi ditambah anaknya nggak mau sholat. Ya. Kenapa? Karena dia sibuk main games. Ya.
Anaknya tidak mau ngaji TPA. Kenapa? Karena sibuk nonton tontonan yang tidak baik dengan teman-teman kampungnya. Nah, ini juga dapat dosa orang tuanya. Dan perhatikan ya akhwat, ketika misalnya orang tua, na'udzubillah summa na'udzubillah, memberikan kepada anaknya contoh yang tidak baik. Misalnya apa contohnya? Contoh sederhananya. Contoh sederhananya orang tua melarang anaknya untuk bersilaturahim. Nah, ini banyak banget nih kasusnya. Jadi kenapa saya katakan ya, karena saya pernah mendapati seorang mbak-mbak datang ke saya, ustazah, saya itu dilarang bersilaturahim kepada Pak D, kepada Bude oleh orang tua saya. Subhanallah. Berarti ini kan mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada keburukan. Memutus tali silaturahim itu bagian dari dosa besar. Ya. Memutus tali silaturahim itu adalah sesuatu yang tidak Allah sukai. Maka ketika ada sesuatu dengan keluarga besar kita, ya gesekan-gesekan yang tidak baik, bersabarlah. Minta kepada Allah agar saudara-saudara kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita memerintahkan kepada anak kita, nak, enggak usah main ke rumah Pak Demu, enggak usah main ke rumah Budemu, enggak usah main ke tempatnya Simbah, enggak usah bersilaturahim ke tempatnya Bule. Enggak boleh ya akhwat. Ini dosa jariah. Ya, karena kita sedang mengajak anak-anak kita untuk memutuskan tali silaturahmi. Ya. Gimana caranya ustazah kalau di sana kadang begini orang tua, ketakutan kalau di sana ada maksiat, ya dibersamai. Ya, bukan hanya anak kita yang bersilaturahim ke tempat simbahnya, kita juga ikut bersilaturahim ke rumah ibu kita. Ya. Bukan hanya anak kita bersilaturahim ke tempatnya Pak Le, maka kita juga ikut mengantarkannya. Ya, jadi yang namanya mendidik anak itu bukan hanya sekedar mendidik, memberikan ceramah, nasihat, tapi lebih dari itu adalah membersamainya. Dan ini penting. Ya, zaman sekarang kenapa banyak anak-anak yang rusak? Karena mereka yang pertama belum mendapatkan hidayah dari Allah, yang kedua mereka tidak punya sosok teladan. Ya, dari orang tuanya sibuk. Ya. Dan yang ketiga, ya kurang adanya kebersamaan antara orang tua dan anak. Ibu-ibu kalau zaman dulu ya di kaleng biskuit itu kan iklannya itu kan makan bareng gitu kan ya. Ayahnya depan, ibunya di sini, anaknya di sini kan bareng-bareng tuh makan. Pernah lihat nggak video gitu sliver gitu ya? Itu bukan lagi makan bareng tapi pada megang HP. Nah ini kan siapa yang nyontoin? Ya orang tuanya. Ya. Dan ini ada sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Karena subhanallah mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ya, jadi ini masya Allah hati-hati nih. Orang tua itu ketika diberikan amanah ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala seorang anak, maka berhati-hati dalam berucap. Berhati-hati dalam berbuat, semuanya akan ditiru oleh anak-anak kita. Dan kalau kita, masya Allah diberikan kesempatan untuk mengajak kebaikan kepada anak kita, kita dapat pahalanya. Orang tua ini dapat pahalanya. Sampai kapan ustazah dapat pahalanya? Sampai anak kita meninggal dunia. Subhanallah. Ya, jadi kalau misalnya Bu Lisa ya di akhir pekan mengajak anak-anaknya bersilaturahim ke tempat simbahnya. Misalnya Bu Lisa udah meninggal dunia, contoh ya Bu Lisa, ya anak kita masih melanjutkan kebaikan bersilaturahim ke tempat pakliknya, buliknya, kita dapat pahalanya. Ya subhanallah. Tapi sebaliknya, kalau kita ya melarang anak kita untuk datang ke rumah karib kerabat, anak kita akhirnya menjadi orang yang nggak mau bersilaturahim. Ya kita meninggal dunia, kita dapat dosanya. Subhanallah. Maka hati-hati ya akhwat. Termasuk ya akhwat, termasuk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan kita mengajak ya orang-orang untuk berjoget-joget ria. Ya, zaman sekarang tuh subhanallah banyak sekali ya. Terutama kaum ibu-ibu, kayaknya ada sih bapak-bapak, tapi ya lebih banyak kaum hawanya. Ya, joget-joget dan itu di-upload ya di mana? Di TikTok. Ya. Bayangkan kalau kita ngajak orang, kan kayaknya kalau joget sendirian nggak asik kan, biasanya ada 4 ibu gitu kan. 3 lah minimal ya. Iya nggak sih? Kenapa saya bilang 3? Karena saya tuh pernah lagi ngantar tamu ke sebuah tempat wisata di Jogja ini. Saya kaget ya mau lewat itu, jadi ibu-ibu tuh di tengah gitu, di tengah bertiga tuh ya joget-joget. Ya Allah udah tidak lagi muda lagi usianya. Saya hanya ya Rabb, saya menghela nafas. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Ya. Sampai kita tuh harus berdiri, berhenti selesai semua. Baru saya sapa, gimana kabarnya Bu? Dalamnya pundi gitu ya. Ya, tapi tetap kita apa? Tapi enggak juga saya langsung haram itu. Ya enggak.
Saya berdoa dulu, ya Allah, semoga Allah berikan hidayah. Tadinya kalau waktunya masih lama ya tak ajak ngobrol. Tapi waktu itu tamu kami tuh cepet-cepet, cuman pengen tahu ini ada tempat ini ada tempat ini, ya udah terus balik lagi. Ya, itu sering kita lihat ya. Coba dibayangin, kalau ada ibu fulana mengajak dua temennya untuk joget-joget ria, diupload di TikTok. Ibu ini udah meninggal dunia, itu video masih terus banyak yang nonton, maka ibu ini dapat dosanya. Subhanallah. Belum lagi nanti temennya ngajak yang lain. Subhanallah. Yang ngajak yang lain. Dan ibu ini berarti dosanya berapa? 2 temennya. Temennya ngajak yang lain lagi. Berapa lagi? Entahlah, tambah berapa. Belum lagi yang melihat uploadan videonya. Ini semuanya menjadi dosa jari. Maka hati-hati ketika seseorang mengajak keburukan kepada yang lain. Ya, kenapa? Karena efeknya itu bukan cuma dirasakan di dunia, tapi efeknya bisa dirasakan sampai nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Ya, contoh lagi, misalnya ya, apa ibu-ibu contoh real? Ini Ustazah Eni biasanya banyak contoh apa Ustazah? Apa misalnya? Mengajak keburukan yang terjadi di tempat kita ini misalnya apa? Apa misalnya? Pakai baju ketat. Oh, oke. Misalnya anak muda lah ya. Oh, tua-tua juga sama. Oh, ya Allah. Kalau anak muda itu kan mungkin ya nggak ada yang wajar sih di sini. Maksudnya kalau tua tuh ya Allah, gimana ya? Kan biasanya orang kalau usianya tuh sudah 50 tahun tuh ya Bu ya, biasanya kan udah mendekati apa tuh? Iya kan kata Rasulullah umur umat tuh 60 sampai 70. Berarti kalau 50 tahun udah siap-siap kemas-kemas itu. Ya, 60 udah bawa koper. Gredek gitu kan ya, bawa koper. Ya kan siap-siap semua. Tapi kalau 50 masih subhanallah bajunya ketat ya, memunculkan lekukan-lekukan tubuhnya diikuti oleh teman-temannya, Masya Allah. Ya Allah, jadi mengerikan. Belum lagi teman-temannya nanti ikutan. Ibu Masya Allah pakai baju yang sopan, ada temennya yang ikut ya pakai baju sopan, dapat pahalanya. Ya, temennya tanya ke kita, jeng ngapain toh nyenengan kalau keluar rumah kok pakai kaos kaki apa kademan gitu ya. Terus kita jelasin, boten Bu, niki alhamdulillah ya Allah berikan kepada saya kaos kaki untuk menutup aurat. Ini kaki tuh aurat. Terus oh gitu toh gitu ya. Terus panjenengan mau saya ada kaos kaki baru pakai gitu. Oh Masya Allah kaos kakinya dipakai terus karena punyanya cuma 1 ya biasanya. Oh iya tuh ya, kita tuh bersyukur. Kita ini kadang gini loh, tantangannya kita yang sudah lama hijrah nih, kaos kaki punya banyak, tapi yang satu kemana, yang satu kemana? Iya, iya nggak? Ada yang gitu nggak? Kan kasihan kalau yang satu nggak ada pasangan ya, padahal belinya waktu itu barengan. Ibu-ibu gitu apa enggak? Nah, subhanallah, orang-orang yang baru berhijrah itu ibu-ibu ya Masya Allah punya kaos kaki satu-satunya tuh dieman-eman, dicuci, jemur, pakai ya. Subhanallah. Jadi Masya Allah mengajak kebaikan tuh banyak sekali. Kalau ada yang tanya kita ya kita jawab ya Masya Allah. Dan ketika kita berdakwah bukan melulu kita berbicara, ya kita kasih solusi apa yang bisa kita berikan. Ada orang pengen pakai baju ya kayak kita, ya kita siapkan ya Masya Allah. Unik deh ibu-ibu. Saya pernah mendapatkan seorang wanita yang Masya Allah dakwanya tuh lembut banget. Pernah cerita nggak saya? Lupa kali ya. Jadi tahun 2000, saya lupa tepatnya, tapi ini udah lama banget sebelum Covid. Kalau nggak tahun 2014, 2015 antara tahun itu ya. Itu kami diberikan kesempatan untuk dakwah ke Palembang. Ya, tepatnya di Belitang. Pernah dengar ya Mbak Mia ya? Nah, di sana itu unik deh. Ada ya akhwat kita yang menyediakan ruko, Ustazah ini. Nyewa ruko di pasar, nyewa ruko. Di situ beliau bikin konveksi, menyediakan baju-baju syar'i karena memang di sana tidak banyak orang pakai baju syar'i. Rata-rata ibu-ibu di sana masih pakai celana panjang, ya pakai gitulah ya. Jarang juga orang pakai kerudung. Beliau siapkan, beliau taruh di toko. Ya beliau cerita ke saya. Kemudian beliau siapkan kotak. Ya kotak di toko itu nggak ada yang jaga. Ya, ditulisin yang butuh baju syar'i silakan ambil. Dan semampunya masukkan ke kotak ini. Kalau nggak punya juga nggak apa-apa, bawa aja yang penting dipakai gitulah. Masya Allah, Masya Allah. Saya merinding ya. Itu beliau berdakwah seperti itu ya, Masya Allah. 1 minggu beliau lihat di pasar ya, di ibu-ibu pakai kerudungnya lumayan ya, nggak pendek-pendek banget gitu ya. Terus beliau senang, alhamdulillah, semoga Allah menerima amal ibadahku gitu ya. Terus
terus sampai akhirnya Masya Allah ya, satu desa itu banyak yang sudah pakai baju benar ya, maksudnya pakai baju yang lebih sopan gitu ya, Masya Allah. Dan ketika saya datang ke sana, Masya Allah ya, itu banyak ibu-ibu yang sudah pakai baju yang sopan. Ya, jadi beliau bercerita perjalanan dakwah beliau gitu loh, merintis dakwah di kota beliau, Masya Allah. Sampai kata beliau tuh, Ustazah, karena saya tuh bukan ustazah, tapi saya penuntut ilmu. Saya tuh siapkan di rumah saya tuh yang tadinya garasi mobil apa ya, itu disiapkan untuk ini, untuk tempat belajar ibu-ibu kampung. Terus ada screen apa tembok gitu. Pokoknya intinya itu sama beliau disetelin YouTube, disetelin pengajian-pengajian. Ibu-ibu kampung suruh nyatet gitu. Masya Allah. Saya bilang pahala panjenengan banyak banget. Masya Allah, Masya Allah. Jadi masih banyak ibu-ibu, Masya Allah, orang-orang yang di sana itu, terutama di pedalaman-pedalaman ya, yang namanya menuntut ilmu itu butuh perjuangan. Nah, kita di sini di Yogyakarta mau belajar jam berapa, hari apa, ada semua. Tinggal kita mau nggak berangkat, ya, kita mau nggak menuntut ilmu. Perjuangan saudara-saudara kita di luar sana sungguh luar biasa. Jadi teman-teman, yuk kita bersama-sama bersemangat, berfastabiqul khairat, berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pembuka pintu-pintu kebaikan. Ya, Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang bermanfaat. Urip iku urup, katanya gitu ya. Itu kan filosofi Jawa ya. Filosofi Jawa itu juga bisa loh teman-teman kita pakai selagi apa yang disebutkan di sana tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Wong urip iku mampir ngombe gitu kan. Nah, itu kan maknanya dalam banget tuh. Hidup ya cuma numpang minum. Nah, itu kan kalau dibedah gitu kan, Masya Allah tuh. Ya. Dan urip iku urup itu semakna dengan khairun nasi anfa'uhum linnas. Kalau kita sampaikan ke masyarakat khairun nasi anfa'uhum linnas, belum tentu mereka paham. Tapi kalau kita sampaikan urip iku urup, kan paham tuh. Ya, jadi Masya Allah berdakwah juga butuh butuh sesuatu yang lebih sederhana kata-katanya, terutama untuk masyarakat awam. Begitu ya ibu-ibu, barakallahu fikunna jami'an. Semoga Allah sampaikan kita dengan bulan Ramadan. Semoga Allah berikan kesempatan untuk kita semuanya bisa berumrah di bulan Ramadan. Semoga Allah berikan kesempatan kita semuanya untuk memberikan makan bagi orang-orang yang berbuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk banyak berbuat kebaikan, terutama di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Allahumma sallimna ila Ramadan. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.